Mahkamah Konstitusi memutuskan Komisi Yudisial atau KY tidak berwenang ikut serta menyeleksi hakim. Padahal, kewenangan itu diberikan agar Indonesia memiliki hakim yang berintegritas dan profesional. Meski tak bulat, pendapat seorang hakim konstitusi yang menilai keterlibatan KY tak melanggar peraturan, tak sebanding dengan pendapat 8 hakim konstitusi lainnya yang menganggap KY tak berhak menyeleksi hakim tingkat pertama. Artinya, upaya Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI sebagai pemohon untuk mengeliminir kewenangan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama bisa dianggap berhasil. Lantas siapakah yang dirugikan atas keterlibatan KY dalam seleksi hakim peradilan umum, peradilan agama, serta peradilan tata usaha negara? Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kewenangan KY, isinya tidak mengatur tentang wewenang konstitusional IKHI. Jika keterlibatan KY dalam seleksi hakim tingkat pertama dikatakan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka hal yang sama juga terjadi dengan MA. Wewenang Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim tingkat pertama pun sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena pasal 24 Undang-Undang Dasar tidak menyebutkan mengenai wewenang tersebut. Pro kontra pandangan muncul terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Meski demikian, KY tetap tak berhak menyeleksi hakim tingkat pertama yang mutlak menjadi wewenang Mahkamah Agung. Lantas, bagaimana posisi KY dalam sistem kekuasaan kehakiman di tanah air? Apakah KY masih berperan strategis dalam upaya mencetak hakim-hakim profesional? Panitia ya, betul. Kita akan membahas sekarang pemirsa tentang masa depan Komisi Yudisial bersama dengan narasumber yang hadir di studio Berita 1 TV. Pagi ini ada salah seorang komisioner Komisi Yudisial yaitu Bapak Taufikur Rahman Syahuri. Dan pemirsa, kami mengundang Anda juga untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551 atau boleh juga lewat pesawat telepon di nomor 021 52900 308 atau 021 52900 311. Baik, selamat pagi, selamat datang Pak Taufikur Rahman. Selamat pagi. Syahri. Ya, Pak, kita flashback sedikit nih, langsung nih ya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap keputusan MK yang mengabulkan permohonan IHAKI? Ya, jadi ini supaya tidak disalahpahami ya. Ya. Saya pertama ya, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang sifatnya final dan unbanding ya. Maka semua warga negara pun termasuk Komisi Yudisial harus menghormati putusan itu. Dan itu wajib dilaksanakan. Karena MK itu memang otoritas tunggal secara resmi yang diakui oleh konstitusi untuk menjaga konstitusionalitas terhadap peraturan yang ada di bawah konstitusi. Ya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua bahwa tentu saja dengan adanya putusan ini, KY tidak lagi punya kewenangan sebagai panitia pelaksana seleksi pengangkatan hakim. Kalau ditanya ruginya, mungkin KY tidak rugi gitu, malah untung, dikurangi pekerjaannya. Bebannya ya. Iya. Tapi kalau ditanya ke rakyat atau ke mahasiswa-mahasiswa, mungkin mereka kecewa gitu, ya, karena mereka ini sudah percaya dengan KY. Ya, rakyat juga bisa dikatakan sebagian besar percaya dengan kerja KY yang menjaga kehormatan keluhuran martabat hakim. Saya yakin kalau Bapak Mas Christian itu mewawancarai masyarakat ya sebagai stakeholder, mungkin mereka akan berpandangan seperti itu. Nah, untuk putusan MK ini sebetulnya baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial itu sama sekali secara eksplisit tidak ada disebut mempunyai kewenangan seleksi hakim. Ya. Kalau dikatakan limitatif, Mahkamah Agung pun limitatif. Ya, Mahkamah Agung itu hanya limitatif menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang hukum, menjalankan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Nah, Komisi Yudisial ini juga pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang etik. Karena kehakiman ini tidak bisa diartikan hanya melulu hukum. Kehakiman itu yudisial. Yudisial itu peradilan. Peradilan itu konvensional, peradilan hukum, ya, code of law. Tapi sekarang dalam perkembangannya kontemporer, pengertian peradilan itu juga bisa peradilan etik. Pengadilan etik yaitu code of ethic. Jadi KY maupun Mahkamah Agung itu sama-sama mempunyai kekuasaan kehakiman, yudisial. Nah, ini yang persepsi yang belum berkembang di masyarakat. Karena konvensional,
Ya, sama seperti persepsi masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya. Kok undang-undang kok diadili gitu kan? Itu untuk menjelaskan ke publik itu susah sekali. Tapi sekarang sudah menyadari ternyata ada pengadilan tata negara. Sebelumnya juga ada itu pengadilan tata usaha negara, Petun. Ya. Itu awal-awal juga masyarakat bingung, loh putusan negara, putusan pejabat negara kok diadili, Tun. Nah, tapi itu kemudian lama-lama menjadi familiar istilah itu. Nah, untuk istilah pengadilan etik ini memang belum familiar. Sehingga seakan-akan kekuasaan kehakiman itu hanya milik MK dan Mahkamah Agung. KAY tidak terlibat, padahal di situ ada peradilan etik dan KAY lah yang menjaga peradilan etik khusus untuk hakim. Ya. Nah, terkait dengan kewenangan seleksi ini kan sebetulnya politik hukum dari pembentuk undang-undang setelah reformasi. Ya. Nah, di situ ada kalimat menjaga. Nah, ini yang saya baca belum ada ditafsirkan oleh MK. MK hanya melihat wewenang lain. Tapi sebetulnya KAY sudah menyampaikan menjaga. Menjaga marwah hakim, menjaga kehormatan hakim, menjaga keluhuran hakim. Nah, saya punya teman insinyur pertanian, kalau mau menjaga hasil panen padi supaya baik, itu harus dari bibit. Ya, ada teman saya namanya Larto itu harus dari bibit. Nah, KAY menjaga hakim supaya mendapat hakim yang berkualitas, itu ya dari bibit. Saringan bibit awal itu saringan ya. awal. Supaya mendapatkan bibit-bibit atau bayi-bayi hakim yang sehat. Itu sebetulnya menjaga di situ. Jadi bisa ditafsirkan ke situ. Nah, cuma ini kan tidak diterima oleh MK pendapat itu. Ya, itu. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai peran dari KAY sendiri, satu dasawarsa terakhir lah, evaluasinya terhadap itu gimana sih, Pak? Terhadap seleksi? Eksistensi lah selama ya, memang KAY itu kasihan ya, bertubi-tubi dipukul. KAY itu singkatan kasihan ya maksudnya, Pak? Jangan-jangan seperti itu ya, Komisi Yudisial menjadi kasihan. Kasihan ya? Iya, kasihan ya, iya. Karena dari awal berdiri itu sudah dihabisin dari kewenangan mengawasi hakim MK dipotong, lagi muncul lagi kewenangan mengawasi hakim MK tidak secara langsung, dipotong juga. Kemudian kewenangan seleksi dipotong lagi. Nggak tahu nanti jangan-jangan Undang-Undang Dasar juga akan menghapus itu karena ada satu pimpinan Mahkamah Agung yang menginginkan Komisi Yudisial itu dicoret dari konstitusi. Nah, ini gimana nanti dengan karyawan yang sudah 300-an itu? Kan? Nah, ini memang masyarakat ini ya, harus membackup mengenai Komisi Yudisial karena bagaimanapun Komisi Yudisial itu adalah anak reformasi ya. Anak reformasi ini kan ada 3, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Ini kan anak reformasi ya. Nah, kalau anak reformasi ini tidak di backup oleh rakyat ya, ini lama-lama ya menjadi habis ya. Nah, ini kan nampaknya terasa ada penekanan. Padahal dengan adanya Komisi Yudisial, ini mungkin maaf saya perlu ingatkan, bukan saya memberikan hal yang sudah saya berikan, saya diingat-ingat lagi. Itu yang menaikkan gaji hakim sehingga sekarang menjadi sejahtera, itu kan Komisi Yudisial yang menyuarakan ya, yang aktif itu. Memang sih melibatkan Mahkamah Agung, tapi yang aktif ya. Jadi waktu itu ada hakim mau demo kan, menuntut gaji, akhirnya KAY undang ke KAY, datang ke KAY rombongan 60 hakim muda itu. KAY antar ke DPR, dari DPR KAY antar ke Menpan. Paginya KAY mengundang pemerintah dan akhirnya disetujui kenaikan itu. Yang kedua, KAY juga memberikan Hakim Agung harus 200 gajinya. Malah ketua saya Pak Suparman Marzuki minta 500. Saya dicaci maki sama rakyat lewat radio, lewat apa itu. Itu gimana itu? KAY kok mengusulkan Hakim Agung 200 juta per bulan. Nah, sekarang berhasil kan menjadi 75 juta per bulan. Itu dari KAY. Beberapa pengadilan yang ditekan oleh publik itu juga oleh oknum ya. Itu juga KAY terlibat. Misalnya di Depok, pengadilan yang dirusak kacanya sampai pecah. KAY melaporkan dia ke polisi. Kemudian ada Hakim Agung yang difitnah oleh seorang artis ya, yang menerima uang 700 juta. KAY klarifikasi, undang itu, artisnya ternyata tidak. Kemudian ada yang lobi toilet, juga KAY klarifikasi dan itu selesai. Jadi sebetulnya sudah banyak lah yang menjaga itu. Ya. Itu pengertian menjaga ya dalam pengertian itu. Sekarang kita berikan kesempatan untuk penelpon bergabung bersama kita Bapak Nugroho dari Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Pak Taufikur. Ya, selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi. Ya, silakan Berita Pak. 1. Hakim ini katanya wakil Tuhan.
Ya, hakim inilah yang menentukan benar salahnya satu perkara. Tetapi kalau hakimnya kotor, korup, maka keadilan itu jadi neraka. Jadi wakilnya setan itu. Nah, ini sudah jelas dalam reformasi itu keinginan rakyat yang diwakilkan kepada para pemimpin untuk melakukan pembaharuan total terhadap rejim yang selama ini korup sangat besar. Oleh karena itu lahirlah KY, KPK, Ombudsman, dan sebagainya. Hukum harus ditegakkan di atas hukum. Tetapi jangan salah, tidak ada perjuangan yang menyerah begitu saja kata dunia politik. Tidak ada penguasa yang mau menyerah dengan sukarela. Jadi memang ini harus perjuangan terus-menerus. Jadi KY kalau diprotol giginya untuk membentuk kehakiman yang baik dengan menganggap KY di bawah MA, ya itu harus punya keulatan untuk sabar. Dan ini tugas rakyat untuk berteriak lagi. Sebab sama juga seperti KPK mau dikebiri, ya protol giginya. Ini adalah satu hal yang alami. Karena tiap orang secara naluri akan mempertahankan nikmat dan hidupnya. Mudah-mudahan KY tetap kuat, dan yang paling penting rakyat tetap sadar untuk berbicara dengan benar. Ya, ini harapan kami. Pak Nugroho, berarti kalau saya simpulkan dari pendapat Bapak barusan, Bapak kecewa dengan keputusan MK begitu? Sangat. Sebab saya ngalami hakim itu, saya cerita sebenarnya, saya ngalami. Baik. Saya beli barang dengan akte notaris. Kwitansinya dicurang, ditipex. Di pengadilan saya kalah, di PN kalah, di PT kalah. Di dalam pidana dia dibebaskan. Ini kan aneh. Baik, terima kasih saya Pak ya. Saya itu hakim seperti itu. Pengalaman polisi, pribadi Pak. Sama itu. Baik. Jadi memang harus rakyat berjuang untuk menegakkan hukum dengan kejujuran. Sebab tanpa kejujuran hukum ini omong kosong. Oke, baik, terima kasih Pak Nugroho atas pendapatnya melalui telepon. Nah, sekarang Pak Taufik Itu udah jelas kan, rakyat kecewa. nanti kita akan tanggapi di segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera kembali.